Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah standby. Yang presentasi sudah hadir? Sudah. Sudah. Oke, saya mulai lagi. 1 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakumullah khairan kasiran bi khudurikum. fi hadal fi hadal subhi ya maghrib ya. Oke, fi hadal majlis haya naftati hada awalan bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi hari ini ya kita akan mereview ya pemahaman kita terkait apa Al-Maisir ya tema hari ini ya. Betul ya Al-Maisir ya, saya cek. Oh iya, Al-Maisir atau apa? Perjudian. Oke, nanti diawali presentasi mahasiswa, kemudian sesi diskusi, ya 3 sampai 6 pertanyaan. Dan jangan lupa presensi di Edu, sih. Materi juga sudah saya upload di Edu, materi saya. Saya kira itu, silakan pada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Latar belakangnya bre. Latar belakang belum kan? Ya, kalau belum ada latar depan nggak apa-apa. Masih izin share screen ya Bapak. Iya, silakan. Tidak. Cara ngira lagi kok sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait larangan judi dalam Islam, kajian komprehensif tentang konsep, praktik, dampak, dan solusi berbasis rahmat al-alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Gita Wahyu Anggraini dengan NIM 2025 sampai 2023. Saya Herawan Hidayat. Saya Naila Aulianisa. Saya Nidi. Saya Lilinda Sari. Saya Asma Gita Surya. Latar belakang, Mesir atau khimar adalah judi yang dilarang keras dalam Islam dan termasuk dosa besar. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan berbagai bentuk pertaruhan sebagai khimar dan mewajibkan perilakunya sedekah sebagai bentuk penembusan. Yang ketiga, ada perkembangan modern. Judi tidak hanya bersifat tradisional seperti sabung ayam, lempar koin, tetapi juga berkembang menjadi judi online seperti slot, togel, daring, dan pertaruhan bola tentuan. Yang keempat, dampak melemahkan iman, tekanan mental, menciptakan permusuhan, menyebabkan kemiskinan. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa konsep larangan judi dalam Islam dan mukasih syariah. Yang kedua, bagaimana praktik judi perkembangan
berkembang di tengah masyarakat, khususnya di era digital. Yang ketiga adalah apa dalil-dalil yang menjadi dasar pengharaman judi dalam Islam. Yang keempat, bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan spiritual dari praktik judi terhadap individu dan masyarakat. Yang kelima adalah solusi apa yang dapat ditawarkan berbasis nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk mengatasi permasalahan judi. Tujuan satu, memahami konsep larangan judi menurut perspektif Islam, termasuk dasar hukum dan tujuan syariah. Dua, mengkaji perkembangan dan bentuk praktik judi di masyarakat, terutama dalam konteks modern dan digital. Tiga, mengidentifikasi dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan pengharaman judi. Empat, menganalisis dampak negatif judi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Lima, merumuskan solusi berbasis nilai rahmatan lil alamin dalam rangka menanggulangi dan mencegah praktik judi. Yang selanjutnya yaitu konsep larangan judi dalam Islam dari Maqasid Syariah. Definisi judi. Judi adalah setiap jenis permainan atau transaksi yang melibatkan taruhan harta atau materi, di mana hasilnya bergantung pada kejadian yang tidak pasti dan menyebabkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak atau hak yang sah. Yang selanjutnya, dasar larangan. Dasar larangan ini dari surat Al-Baqarah ayat 219, eh, yaitu dosa besar meski ada manfaat kecil. Dan hadis Nabi SAW tentang kimar. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ayo kita berjudi, hendaklah dia bersedekah. Yang selanjutnya yaitu tujuan utama maka maqasid syariah, yaitu hifzal din atau perlindungan agama. Nah, untuk tujuan tujuan kaitannya dengan judi ini, hifzal din yaitu judi menyebabkan pelakunya lalai dan berpaling dari mengingat Allah dan kewajiban ibadah. Yang selanjutnya hifz al-nas, kaitannya dengan judi, kecanduan judi dan kerugian besar seringkali memicu depresi, stres hingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau bunuh diri yang merupakan kerusakan terhadap jiwa. Yang selanjutnya hifz al atau perlindungan akal. Tujuannya kaitannya dengan judi, yaitu judi merusak akal karena menciptakan adiksi, ilusi, dan obsesi pada keuntungan instan sehingga menghambat kemampuan berpikir produktif dan rasional. Yang selanjutnya hifz al-mal atau perlindungan harta. Kaitannya dengan judi, judi adalah bentuk mengambil harta orang lain secara batil dan menyebabkan kerugian serta kebangkrutan, merusak kestabilan finansial individu dan masyarakat. Yang terakhir, hifz al-nas atau perlindungan keturunan. Kaitannya dengan judi, yaitu kerusakan ekonomi dan konflik keluarga akibat judi secara langsung mengancam nafkah, pendidikan, dan lingkungan moral bagi keturunan, merusak fondasi perlindungan keturunan. Kemudian ada perkembangan praktik judi di era digital. Yang pertama adalah evolusi. Judi telah ada sejak lama dan berkembang dalam berbagai bentuk tradisional seperti sabung ayam dan lempar koin. Kemudian dengan kemajuan teknologi, judi telah bertransformasi menjadi bentuk online
yang lebih mudah diakses dan menawarkan berbagai macam permainan seperti slot, togel, dan taruhan bola. Kemudian ada kemudahan akses smartphone dan internet telah memberikan akses tanpa batas ke berbagai platform judi online, memungkinkan orang untuk berjudi kapan saja dan di mana saja. Dampak buruk dari judi yang pertama ada kecanduan, kerugian finansial, masalah kesehatan, mental, penipuan, kerusakan otak, dan obesitas. Pengalihan minatnya, perlunya kegiatan positif, pekerjaan halal, hindari perangkat elektronik. Target judi biasanya masyarakat menengah ke bawah yang bergantung pada judi. Selanjutnya adalah dalil-dalil pengharaman judi dalam Islam. Definisi maisir itu adalah memperoleh tanpa kerja keras, melibatkan risiko untung rugi. Dalil utama dari Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar masir atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Hadis Nabi Muhammad SAW melarang kimar ajakan berjudi dalam sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Larangan lain ada muzabah dan mukalah, transaksi spekulatif. Selanjutnya ada dampak sosial, ekonomi, dan spiritual dari praktik judi. Yang pertama, dampak sosial. Berdampak permusuhan, kecanduan, kesejahteraan, masalah keluarga, depresi, bunuh diri. Yang kedua, dampak ekonomi, kerugian finansial, hutang, pengangguran, beban negara, atau biaya kesehatan, produktivitas hilang. Yang ketiga adalah dampak spiritual, menjauhkan diri dari ibadah, melemahkan iman, rasa bersalah, egois. Yang dampak pandangan Islam, haram, merusak moral dan solidaritas. Yang berikutnya ada solusi berbasis rahmatan lil alamin. Berarti solusi ini maksudnya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah judi dengan cara-cara yang membawa kebaikan dan manfaat bagi semua orang. Yang pertama ada pendidikan Islam, memperkuat pemahaman agama, membangun karakter dan menanamkan akhlak agar orang tidak mudah terjerumus. Yang kedua ada memberikan alternatif penghasilan yang halal, seperti usaha kecil atau pekerjaan sampingan supaya orang tidak mencari jalan cepat lewat judi. Yang ketiga ada pencegahan diri, menjaga lingkungan pergaulan, mengatur keuangan, memperbanyak ibadah dan menjalani hidup sehat agar terhindar dari perilaku negatif. Yang keempat ada peran masyarakat, memberi edukasi, ruang diskusi dan membantu mereka yang sudah kecanduan agar bisa pulih. Yang terakhir ada bagi mahasiswa, jauhi judi online karena beresiko besar uang hilang, kecanduan, dan dapat membahayakan data diri. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan, Islam melarang judi karena Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa judi merusak individu dan masyarakat, menimbulkan kecanduan, konflik, dan kerugian tanpa usaha. Mas, ma- Makosid syariah menurut perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sementara judi merusak aspek-aspek tersebut, terutama akal dan harta. Di era digital, judi online semakin mudah diakses dan menyebabkan kerugian finansial, gangguan mental, penipuan, serta hilangnya waktu produktif. Solusi bagi mahasiswa adalah pendidikan agama, penguatan karakter, kegiatan positif, serta pilihan penghasilan halal dengan dukungan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah pengaruh judi online. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dibuka untuk 4 penanya. Silakan.
Siapa aja nih? Siapa aja cuy? Empat apinya terus siapa api? Udah aja lah ya. Tiga bab empat. Urutannya bebek. Ini kan ada dua, ada yang dua. Udah. Silakan untuk Mbak Agnia dan Mifaul. Baik, izin bertanya. Dalam konteks dakwah Islam, pendekatan apa yang paling efektif untuk mencegah penyebaran praktik judi tanpa menimbulkan resistensi sosial? Selanjutnya untuk Mbak. Oh, ya. Izin bertanya, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mencegah judi digital di kalangan remaja dan dewasa? Terima kasih. Yang mana Sabila orang apa ya? Putri ya, Putri. Selanjutnya untuk Mbak Merliza, silakan. Mbak Merliza. Ini apa ini? Ini nggak sih? Mbak Merliza. Saya. Ini aja lah ya, ganti aja dulu. Untuk Mbak Sipa Putri Dirakeiza. Salah satu. Silahkan. Iya, izin bertanya. Kalau sekarang kan banyak tuh judi online, slot, sampai trading. Nah, menurut kalian, gimana sih cara kita mengidentifikasi praktik-praktik modern ini agar tidak terjebak? Kurang satu penanya ya. Ya, Pak. Ini Mbak Tapi aja. Kurang satu kan? Silahkan untuk Mbak Happy. Ya, izin bertanya. Udah. Ini terkait sama ini gini. Jadi kan kalau slot itu kan emang kayak aplikasi buat judi online. Konsepnya itu kan kayak kita DP dulu ada uang mukanya. Nah, itu kan emang benar-benar judi online kan. Tapi kalau semisal aplikasi yang menghasilkan uang itu termasuk judi online atau bukan? Karena kita kan nggak naruh uang muka dulu gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ania. Pendekatan dakwah yang paling efektif untuk mencegah judi tanpa menimbulkan resistensi sosial adalah pendekatan hikmah dan dialogis.
Penyampaian bahasa judi dengan bahasa yang lembut, logis, tidak menghakimi, serta memberikan alternatif positif seperti kegiatan ekonomi, edukasi, dan pembinaan spiritual. Dakwah dilakukan melalui teladan, kerjasama masyarakat, dan solusi nyata sehingga pesan diterima tanpa penolakan. Bagaimana jawabannya? Sudah? Ya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Maul. Strategi apa untuk mencegah judi digital pada remaja dan dewasa? Ya, yang pertama itu kasih tahu dan ingatkan anak muda soal bahaya judi digital, kecanduan dan seperti kecanduan, hidup berantakan, dan uang habis. Yang kedua, orang tua dan keluarga ikut ngawasin pemakaian HP, pakai pengaman seperti blokir situs, dan sering ngobrol soal apa yang mereka buka di internet. Kemudian ajak remaja ikut kegiatan positif, biar waktu luangnya nggak kepakai buat hal negatif. Bikin kampanye atau sosialisasi di sekolah, kampus, atau medsos soal bahaya judi online. Eh, Segera cari bantuan psikolog atau konselor. Ya, terima kasih. Apakah cukup menjawab? Ya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Happy. Apakah aplikasi yang menghasilkan uang itu termasuk judi? Tapi aplikasi tersebut tidak memberikan uang muka dulu. Nah, jawabannya gak semua aplikasi penghasil uang itu kayak judi ya. Kalau sekedar ngirim video, terus undang teman, tanpa taruhan itu termasuk aman, seperti reward aplikasi. Tapi kalau janji jackpot instan, slot, poker acak, itu sudah termasuk judi. Walaupun nggak apa, nggak DP di awal. Gitu. Gitu Mbak Happy. Apakah bisa diterima? Kalau misal kayak main game gitu, kita main game terus dapat uang itu termasuk judi atau bukan ya? Kenapa Mbak? Kalau main game, ya game Kalau game apa dulu kan ada yang Candy Spinner ya. itu kan yang DP dulu ya? Nggak DP. Kalau gamenya yang Oh, bukan. Udah itu mau dijawab. Masih di situ. Enggak. Masih di situ. Enggak. Ngapain coba? Kapuran untuk bawah. Ditampar nih. Dipecet. Kalau gamenya itu sebagai
hasil kerja itu bukan termasuk judi. Tapi kalau itu keberuntungan atau acak gitu itu termasuk judi gitu. Gimana? Ya, sudah paham. Terima kasih. Iya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Pertanyaannya kalau sekarang kan banyak judi online, slot, sampai trading. Nah, gimana menurut kami cara mengidentifikasi praktik-praktik modern ini agar tidak terjebak? Yang pertama itu diverifikasi melalui situs OJK. Nah, biasanya kalau misalkan sudah melalui situs OJK itu sudah pasti aman gitu. Nah, yang kedua itu dibedakan terkait trading halal dan haram. Yang haram itu jika spekulasi tinggi seperti forex forward atau swap atau option atau crypto itu levelnya berbunga tanpa analisis yang mendalam. Jika halal itu jika spot trading aset nyata seperti saham syariah, analisis fundamental tanpa gerhana atau dahar, gunakan platform berizin OJK atau Bapepti seperti saham IDX atau reksa dana syariah. Sudah menjawab pertanyaannya Mbak Putri? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. berikan aplausnya dong ya. Wah, presentasi yang baik ya. Dan diskusi juga saya kira sudah terjawab dengan baik. Nggih, nanti sambil saya sampaikan materi, jika ada yang ingin merespon langsung saja, ini nggak apa-apa. Bisa raise hand atau langsung open your mic. Al-Maisir atau judi. Oke, tentu yang menarik tadi ya, ketika kita bicara di ruang virtual seperti itu. Nah, tadi sempat disinggung, misalnya trading kripto ya, atau Bitcoin ya, apakah itu halal itu ya? Ya, di fatwa Tarjih Muhammadiyah, ya ini fatwanya tertulis fatwa dinamis ya, artinya berbulan besar untuk dievaluasi fatwanya. Jadi trading seperti kripto Bitcoin itu dianggap identik dengan judi. Ya. Ini berbeda dengan trading saham misalnya ya. Karena dengan trading saham kita membeli perusahaan, tapi kita bisa baca ya. Tadi benar ya, bisa menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut, manajemennya seperti apa, prospektifnya seperti apa, ya. Nah, itu masih bisa dianalisis walaupun tidak mudah. Ya. Kalau untuk
Bitcoin ya atau mata uang virtual seperti kripto itu beberapa pakar menyatakan belum ada alat analisis seperti kita menganalisis saham ya. Menganalisis saham kan lebih cetok bahasanya ya, lebih terlihat ya. Ada perusahaannya enggak, di perusahaannya di mana, produksinya apa, marketingnya bagaimana, pengelolaannya bagaimana. Nah, kalau Bitcoin apa yang mau yang mau dianalisis? Ya memang ada orang yang kemudian menganalogikan dengan emas seperti itu ya. Ini kan di aspek lain ada maslahat. Jadi ada yang berpendapat Bitcoin ini apa diproyeksikan sebagai alat investasi pengganti emas ya. Daripada dengan emas maka di situ ada potensi merusak alam ya, ada penambangan. Nah, ini hal menarik ya ya. Eh, ya kalau kita bicara bahwa al-maisir atau judi ini adalah sesuatu yang gambling, sesuatu yang spekulatif, tapi memang lebih tadi ya bahasanya untung-untungan itu kan. Kalau judi itu kan untung-untungan. Berbeda misalnya dengan arisan ya. Ya walaupun ada untung-untungannya saat dikocok keluar siapa itu kan. Tapi kan endingnya semuanya dapat. Nah, kalau judi kan tidak. Karena dalam menetapkan suatu hukum juga harus melihat tadi betul ya makosid syariahnya, melihat kemaslahatannya. Nah, kalau judi kan hilang-hilang benar. Ya walaupun kita tahu misalnya bisnis pun ya sesuatu yang spekulatif ya. Ya, belum tentu kita diberi modal 2M misalnya, mendirikan bisnis berhasil, belum tentu bisa hilang. 2M itu benar-benar hilang dan bisa dalam posisi malah berhutang ya. Ya kalau bicara spekulasi seperti itu. Tapi kan kalau bisnis, investasi atau trading saham masih bisa dianalisis ya, masih bisa diupayakan ya. Ya diupayakan dengan ilmu ya, dengan manajemen. Tapi kalau saya sih belum melihat ya untuk trading kripto ini cara belajarnya bagaimana kan. Saya pernah coba ngunduh itu kan aplikasinya. Yuk, pergerakannya luar biasa itu ya, sangat fluktuatif. Ya kalau para pakar bilang kalau kita trading saham, kita bisa tidur ya. Nah, saat saham dibuka ya kita lihat mantau, saat saham ditutup ya kita bisa istirahat. Tapi kan trading kripto Bitcoin itu kan 24 jam. Kita lagi tidak mantau, tiba-tiba amblas seperti itu. Ya, tentu ini masih terus akan berkembang ya. Siapa tahu nanti ada alat analisis ya yang membantu kita untuk menganalisis pergerakan trading kripto ini ya. Seperti ada yang sudah menggunakan TI seperti itu. Oke, ya ini ya ada 5 pokok bahasan. Ya, kita langsung masuk ke materi. Pertama, definisi maisir dalam Islam. Ya, segala bentuk permainan. Ya, permainan ya berarti bukan bisnis ya, bukan jual beli. Yang melibatkan taruhan atau pertaruhan. Ya, sebenarnya bisnis juga taruhan kan, mempertaruhkan modal, bisa sukses dan bisa tidak. Di mana seorang bisa memperoleh keuntungan atau kerugian secara instan. Nah, kata-kata instan ini yang kemudian tidak ada atau minimnya ikhtiar itu ya, kayak mendadak. Ya. Atau ya miskin instan ya, bisa kaya instan, bisa miskin instan tanpa kerja keras ya. Ini penekanannya di sini tanpa kerja keras. Karena kalau bisnis kita masih harus bekerja keras kan. Mengawal produksi, mengawal operasional, mengawal marketing, keuangan. Ya. Nah, ini mungkin dalam Islam ya, nilai-nilai ini yang ditekankan. Karena dalam judi tidak ada kerja keras yang sah. Kerja keras yang sah.
Dalam prakteknya, judi bisa berbentuk taruhan uang, barang, atau apapun dalam sebuah permainan yang bersifat untung-untungan. Ya, untung-untungan. Lempar dadu. Ya. Lempar dadu itu kan untung-untungan. Bisa nggak dilatih agar lemparan dadu kita bisa sesuai keinginan kita angkanya seperti itu kan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan man la'iba binardin faqad asallah wa rasuluh. Siapapun yang bermain dadu, ya maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Ya. Dalam makna ya bermain untuk untungan, tapi dengan uang ya. Nah, kalau sekedar bermain dadu, tapi di sana tidak ada taruhan, ya nggak apa-apa. Itu sebagai sebuah permainan ya. Makna di sini adalah tadi ya mengarah kepada judi. Ada sesuatu yang kita pertaruhkan. Kenapa ada mekanisme lain harus lewat judi kan? Bisnis. Keduanya sama-sama spekulatif. Ya tentu lebih maslahat dengan bisnis ya. Dengan bisnis kita bisa buka lapangan pekerjaan ya yang lebih luas. Kemudian bentuk-bentuk praktek perjudian dalam kehidupan. Ya secara umum sekarang terpetakan dua ya, tradisional dan modern. Ya dua-duanya masih jalan. Walaupun ada kecenderungan semakin banyak yang ke online ya, karena ya tadi disampaikan lebih mudah, lebih murah, lebih fleksibel, 24 jam. Ya seperti kita pembelajaran seperti ini kan lebih fleksibel. Kalau offline terus, apalagi sekarang ya musim hujan, kemudian banyak perbaikan jalan. Kemarin saya perjalanan dari Gombong ke Kebumen itu hampir 2 jam. Wah, ini kok kayak ke Jogja itu kan. Ya karena sudah banyak perbaikan jalan. Kemudian ini ya yang membedakan perjudian tradisional dan modern. Fitur kuncinya dari lokasi ya offline ya tradisional, modern online ya. Jadi kalau ini pembelajaran ya pembelajaran modern ya lewat Zoom. Apalagi lebih dari sekedar penyampaian teori gitu ya. Kalau praktek, ya ada juga praktek yang lewat online ya. Tapi mungkin bahasa kita orang Jawa lebih marem naik offline ya. Masih pakai rasa marem, marem dan tidak marem. Kemudian dari akses ya, waktu dan tempat lebih terbatas ya. Jadi kalau offline ya lebih iya banyak ini ya, banyak hambatan. Modern 24 jam kapanpun ya selama ada sinyal itu ya. Kemudian dari fitur kunci interaksinya ya tatap muka, ini tatap maya, paymentnya ya biasanya kalau apa jadi tradisional ya cash ya nggak mau nanti tak transfer ya ada nanti dibohongi ya. Berbeda dengan virtual ya based on apa paperless ya based on paperless. Kemudian anonimitas, anonimitas ya. Konsep kompleksnya tradisional ya rendah ya. Modern lebih kompleks sebenarnya. Dalam arti ya lebih banyak apa variannya ya. Dan lebih banyak pemainnya juga ya. Karena bisa lintas negara ya. Kemudian regulasi bervariasi dan yang modern atau online tentu lebih ya lebih kompleks dengan regulasi. Kemudian inovasi ya tradisional statis ya. Ya dari dulu tradisional seperti itu ya sabung ayam atau bahkan eh, ini para penggemar sepak bola bukan ada yang dijadikan judi. Misalnya nanti malam MU vs Chelsea taruhan ya. Itu termasuk tradisional juga. Kalau modern ya relatif lebih inovatif ya. Kemudian kita sampai ke landasan teologis. Ya, pertama Al-Maidah ayat 90.
Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal homer wal maisir wal ansab wal aslam rijsum min amalis syaiton. Klik ya. Sesungguhnya homer, minuman keras, maisir, judi, al-ansab wal aslam, ya, undian dan panah, rijsum min amalis syaiton, merupakan sesuatu yang kotor, yang merupakan itu perbuatan setan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Ya, maka jauhilah ya olehmu homer, minuman keras, judi, undian, agar kamu beruntung ya. Ini Al-Quran sudah mengingatkan ya, kalau kita judi, minum homer, apa mengundi nasib, ya akan potensial akan banyak ketidakberuntungan. Karena judi itu kan relatif benar-benar dikuasai oleh sang bandar ya. Ya, mungkin kita di awal biasa dikasih menang terus ya, menang awal-awal. Saat kita kalap, ya itu setannya bermain. Saat kita kalap karena menang terus, kemudian taruhannya diperbanyak, diperbesar. Justru saat itu kalah, ambles. Ya. Itu banyak juga ya yang terjadi di trading kripto atau Bitcoin tadi, seperti itu ya. Ketika merasa dapat, tiba-tiba langsung menambahkan nominalnya karena ingin cepat mungkin ya, ingin cepat dapat banyak, malah saat itu ambles ya. Bahkan kita lihat di negara yang sudah maju pun orang-orang yang bermain seperti itu akhirnya mengakhiri hidup ya, bunuh diri ya. Karena dia mengelola dana orang lain ya, pihak lain. Yas'alunaka anil hom wal maisir. Ini Al-Baqarah 219. Mereka bertanya kepadamu tentang homer dan maisir, tentang minuman keras dan judi. Ini seperti satu paket ya, minuman keras dan judi. Karena di ayat-ayat selalu bergandengan. Ya mungkin kalau seperti kopi dan rokok, betul ya. Qul fihima ismun kabirun. Ya. Di dalam homer, minuman keras dan maisir, judi ada dosa besar. Wa manafi'ul linas. Dan juga ada manfaatnya. Apa ya kira-kira? Manfaat judi dan minuman keras. Ini kok Al-Quran mengatakan ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbar. Tetapi dosanya lebih besar min naf'ihima daripada manfaatnya. Apa kira-kira ini manfaat homer dan maisir, minuman keras dan judi. Tapi dikatakan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Homer minuman keras ya mungkin untuk fly ya. Judi manfaatnya mungkin untuk bermasyarakat sosial. Tapi tadi ya dengan tegas dikatakan dosanya lebih besar ya. Tadi kalau ketika bicara makosid syariah ya harus mempertimbangkan antara aspek maslahat dengan mafsadat ya. Kemudian dampak negatif maisir pertama spiritual ya. Spiritual ini hifdzuddin ya. Pelindungan agama ya. Ya, kecenderungan orang bermain judi artinya dia akidahnya, tauhidnya itu ya sedang lemah ya, karena tidak percaya dengan Tuhan ya. Tuhan sudah menetapkan ada cara lain yang halal ya untuk mencari maisha, bisyaro, mencari rezeki. Tidak dengan judi, tapi dengan jual beli misalnya ya. Wa halallahu al-bai' wa harramar riba, seperti itu. Dan secara psikologis ya ini juga bagian dari hifdzun nafs ya. Karena larinya ke jiwa kita dan juga akal ya. Psikologis kita terganggu ya,
jiwa dan akal kita juga bisa terganggu ya. Kita eh, jadi bisa kurang berpikir lebih rasional ya, karena tidak ada ketenangan. Kemudian apa? Dampak sosialnya ya. Sosial ini lebih ke nasl ya, hifdunal perlindungan keturunan juga. Dan yang terakhir adalah dampak ekonomi, hifdul malnya hilang. Karena kita tadi menyambung yang tadi eh, mayoritas ya bermain judi jauh lebih banyak orang yang gagal daripada orang yang berhasil. Ya termasuk lotre itu kan. Ya. Ini mungkin nanti dikaitkan dengan undian ya. Dan ini suatu hal yang beda ya. Misalnya kita ikut jalan sehat ya, ada undiannya. Yaitu bukan judi ya. Pertama karena kita tidak menaruh apapun di sana, dalam arti menaruh materi. Berbeda dengan lotre ya. Kita naruh beli angka nomor berapa ya. Nah, kemudian dapat enggak, hilang lagi, dapat enggak, ya itu ada apa memenuhi ya unsur dari al-maisir. Oke, kemudian last slide ya, ini slide terakhir. Sikap menolak dan menghindari praktek judi, ya, tapi dengan memberikan alternatif lain. Sebenarnya kan sama ya, orang judi, orang bisnis, investasi itu tujuannya kan sebenarnya sama ya, mencari materi, mencari uang. Eh, Mungkin karena ingin instan, ya tidak perlu kerja keras, instan dengan judi ya, mencari apa ya jalan pendek, jalan yang praktis ya, yang pragmatis gitu. Di sini taruhan. Sebenarnya sama ya. Dalam maisir, dalam judi dan bisnis juga ada taruhan atau modal ya. Modal yang kita apa? Yang kita siapkan ya. Nah, tapi apa? Goalnya beda ya. Dari bisnis kita bisa mendapatkan dua sekaligus. Bisa mendapatkan profit atau dividen ya dari bisnis atau dari saham yang kita punya. Ya misal kita saat ini membeli saham BSI misalnya gitu kan. Kemudian setiap tahun akan diadakan rapat umum pemegang saham. Setiap tahun kita akan mendapatkan profit atau dividen dari saham yang kita miliki. Kemudian unsur spekulasi ya sama juga ya. Bisnis juga sebenarnya ada unsur ya spekulasinya ya walaupun masih bisa dianalisis ya dengan manajemen bisnis yang baik. Ada apa ini capital gain, ada kenaikan misalnya dari bisnis atau investasi. Kalau dari judi kan tidak ada ya, dapatnya segitu ya sudah. Apalagi nilai uang kemudian tergerus oleh inflasi. Capital gain di bisnis atau investasi ada. Saham yang kita miliki atau bisnis yang kita miliki semakin berkembang, ya asetnya semakin bertambah. Goal akhirnya apa? Passive income. Ya, dengan bisnis ada passive income. Tapi dalam judi tidak ada passive income dan financial freedom. Tujuan akhirnya sebenarnya sama ya, financial freedom. Tapi dengan cara yang ma'ruf atau tidak. Ya inilah yang dalam Islam disebut akad itu ya. Sebagai analogi misalnya perbuatan apa bersetubuh ya. Yang satu dikatakan zina haram, yang satu dikatakan menikah karena akad ada akad jadi halal. Sama ketika kita bertransaksi di lembaga keuangan. Ya. Kalau di konvensional dikatakan
riba, bunga, ya karena di situ akadnya berbeda ya. Ya, walaupun ini masih sangat debatable ya. Masih sangat debatable. Ada yang kemudian termasuk saya ya yang apa beropini bahwa ini sebenarnya hanya ganti nama aja gitu ya. Kita di bank konvensional juga ya membeli mobil lewat pinjaman di bank konvensional ya ada selisih margin itu ya. Di bank syariah juga ada. Kan sebenarnya sama ya. Atau terkait status hukum ya misalnya di Fatwa Muhammadiyah ya bank pemerintah itu dianggap tidak riba walaupun itu konvensional bukan bank syariah karena melihat maqasid syariah tadi melihat kemaslahatannya kalau itu bank pemerintah kan milik rakyat bersama untuk kesejahteraan bersama tapi kalau bank konvensional swasta itu diharapkan ya, diharamkan ya, karena kemaslahatannya hanya untuk satu golongan tertentu ya, tidak banyak yang menikmati kemaslahatannya. Tapi memang kemudian eh, yang relatif paling aman ya tentu kita sebisa mungkin menggunakan perbankan syariah ya. Karena di sana juga ada nilai-nilai dakwahnya ya. Ya saya kira kedua hal tadi baik al-maisir maupun riba ya. Ini adalah sebenarnya fikih-fikih yang sangat dinamis ya. Karena kalau misalnya ya seperti riba itu kalau uang kita dipinjam 1 juta, dibalikinya 10 tahun lagi dengan angka yang sama 1 juta, ya itu nggak adil ya, nggak fair dong. 1 juta sekarang dengan 1 juta 10 tahun yang akan datang sudah beda nilainya. Ya, ya seperti dulu lah tahun 94 misalnya, ya harga mie ayam itu 500 perak ya, saya masih ingat tahun 94. Sekarang kan nggak ada harga mie ayam 500 rupiah. Ya itu artinya ada inflasi. Nah, ini secara rasional sebenarnya bisa dikatakan selisih margin dalam angka itu ya sah boleh ketika memang sudah tergerus inflasi. Ya ini kembali ke al-maisir ya perjudian. Ya kalau ada jalan lain ya yang halal jelas, ya kenapa harus maisir ya? Kenapa harus judi yang haram? Ya makruh saja kita disuruh dijauhi ya, apalagi yang haram. Dan ya kan terbukti lebih rasional. Orang ya lebih banyak berhasil, sukses, hidupnya bahagia ya dari praktek bisnis dan investasi, bukan dari perjudian. Oke, saya kira cukup ini. Any respon? Jangan any question, any respon. Boleh beropini ya, mungkin tidak sepaham dengan apa yang saya sampaikan ya. Oke, saya kira itu ya, karena tidak ada respon di kolom chat maupun tidak ada yang resen, saya pandang cukup. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibroh, pelajaran, serta hikmah dari kita mempelajari ya, al-maisir atau ya, judi dalam perspektif Islam. Haya nahtatim hada biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Sami-sami. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Saya izin end meeting.